Desa sebagai sumber tertinggi di APBDes, ini sebetulnya sejauh ini bagaimana sih realisasinya di sepanjang tahun 2021? Apakah sudah cukup optimal? Lalu apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyerapannya nih Pak? Oke, kalau dalam penyerapan hampir tidak ada kendala, cukup tinggi penyerapannya, sampai 99,80% itu penyerapannya. Jadi tinggi banget. Nah, beberapa kendala yang memang kita hadapi, Pak, yaitu pada tahun 2020 kita cermati betul, seperti yang disampaikan oleh teman dari BRIN tadi, yang disitir oleh Mbak Sasa, yaitu proses perencanaan pembangunan di desa masih, ya, meskipun tidak semua lagi, tapi masih ditemukan adanya dominasi elit, sehingga perencanaan pembangunan di desa tidak didasarkan pada permasalahan, tidak didasarkan pada kebutuhan, tetapi didasarkan pada keinginan elit desa. Itu sejak lama sudah disinyalir oleh Pak Presiden, makanya ketika saya dipanggil pada tanggal 22 Oktober tahun 2019, saat itu dalam rangka menerima tugas dari beliau untuk menjadi Menteri Desa, dua hal yang menjadi pesan beliau. Yang pertama, dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa, utamanya kelas menengah. Yang kedua, dana desa harus berdampak, bukan hanya output yang diharapkan oleh Pak Presiden, tapi impact. Dampak kemana? Dampak pada peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dana desa ini bagaimana caranya agar berdampak pada pertumbuhan peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi. Kuncinya cuma satu, yaitu perencanaan pembangunan tidak boleh lagi berdasarkan pada keinginan elit, tapi betul-betul berdasarkan pada permasalahan yang ada di warga masyarakat. Itu artinya membangun berdasarkan kebutuhan, bukan membangun berdasarkan keinginan. Nah, untuk itu, Mbak, maka di tahun 2020 kita rumuskan arah kebijakan pembangunan desa melalui yang saya sebut SDGs Desa, di mana SDGs Desa ini merupakan upaya untuk melandingkan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 terkait dengan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sana arah pembangunan desa sangat jelas. Pertama, desa tanpa kemiskinan. Nah, ini berarti dana desa, APBDes, harus diprioritaskan untuk menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan. Desa tanpa kelaparan, SDGs yang kedua. Desa peduli pendidikan atau pendidikan desa berkualitas. Desa peduli perempuan atau keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Di dalam proses musyawarah desa, Mbak, selama ini kita temukan masih ada perlakuan-perlakuan yang agak diskriminatif. Misalnya perempuan kepala keluarga yang sangat strategis posisinya dalam kepentingan membangun desa tidak dilibatkan di dalam musyawarah desa. Perwakilan-perwakilan dari kelompok marginal, difabel, kurang juga dilibatkan di dalam musyawarah desa. Nah, disitulah maka melalui SDGs Desa, arah kebijakan pembangunan desa ada 18 goals. Kalau SDGs secara global itu ada 17 goals, desa tanpa kemiskinan sampai desa berjejaring yang 17, sedangkan SDGs desa mulai dari desa tanpa kemiskinan yang ke-18 ini khas SDGs desa, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Itu arahnya adalah bahwa perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan di desa harus bertumpu pada akar budaya masyarakat setempat. Dengan kata lain,
perencanaan pembangunan di desa tidak boleh tercerabut dari akar budaya. Itu yang saya maksud dengan kearifan lokal. Nah, tahun 2021 dimulailah pemutakhiran data IDM, Indeks Desa Membangun, berbasis SDGs. Jadi masing-masing desa membentuk yang namanya Pokja Relawan Desa Pendataan. Mereka melakukan pendataan berbasis SDGs desa dengan 222 indikator untuk 18 goals tadi. Misalnya, desa tanpa kemiskinan dilihat di data dari pendataan tentang desa, pendataan tentang wilayah RT, pendataan tentang keluarga, pendataan tentang warga. Jadi sampai detail kepada warga. Nah, by name by address, warga miskin di satu desa tercatat by name by address, jelas lokasinya, siapa orangnya. Dan hari ini desa-desa sudah bisa menunjukkan warga desa saya yang miskin ada sekian. Dari sekian warga menjadi sekian keluarga. Siapa saja orangnya ada datanya di desa. Karena ini miliknya desa. Jadi data itu milik desa, bukan milik Kementerian Desa. Kementerian Desa memberikan fasilitasi, aplikasi, arahan untuk melakukan pendataan dan melakukan monitoring. Terus sampai hari ini kurang lebih sudah 50.000 desa yang dari 74.961 desa yang sudah menyelesaikan pemutakhiran data berbasis SDGs desa. Nah, apa yang kita harapkan dari sini? Nah, yang kita harapkan adalah setelah data itu lengkap, seluruh musyawarah di desa, perdebatan tentang perencanaan bangunan desa tidak lagi didasarkan pada keinginan elit, tapi pada perdebatan data. Ini loh, warga miskin kita itu sekian. Masa kita mau bangun infrastruktur yang tidak terlalu dekat dengan penyelesaian kemiskinan, dan seterusnya, dan seterusnya. Harapan kita ke depan adalah di desa, di dalam perencanaan bangunan, tidak lagi ada hegemoni, ada otoritas yang dimunculkan oleh elit-elit desa. Sehingga desa. Itulah yang kemudian satu wujud bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Pak Presiden, hati-hati pengelolaan dana desa, salah satunya dalam upaya untuk hati-hati ini adalah dana desa betul-betul digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di desa. Oke,